Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal tentang poros, melanjutkan video kemarin. Jadi pertanyaan yang B adalah menentukan momen lengkung maksimum dan yang C adalah diameter poros. Kita harus uraikan dulu beberapa gaya yang ada di sini. Ini adalah belum ada, ini F1, ini F1, ini F2, F3 dan F4. Jadi kita uraikan dulu gaya-gaya ini menurut sumbu vertikal. Karena apa? Karena ini mengarah ke bawah dan ini mengarah ke atas. Tidak ada yang mengarah ke samping ataupun eh, mengarah ke depan. Jadi saya udah tulis beberapa jawabannya karena sangat panjang ya kalau menulis ulang di sini. Nah, saya akan menjelaskan seperti ini. Jadi, kalau kita buat free body diagramnya lagi, ini ada poros. Maaf, poros ditumbuh di sini dan di sini. Kalau kita uraikan lagi, ini ada gaya ke sini dan ini ada gaya dari atas ke bawah. Sebesar kalau kita buat sebesar FC, yang ini adalah FD. FC dan FD itu dari mana? FC itu adalah pertambahan antara F1 dan F2 karena gaya-gayanya itu mengarah ke bawah semua. Dan yang D mengarah ke atas semua. Jadi FD juga F3 ditambah F4. Kita tahu bahwa F1 adalah 1000 Newton, 1000 ya 1000 Newton dan 1000 Newton, F2 500 Newton, F3 750 dan F4 437,5 Newton. Kita jumlahkan, ini adalah F1, 1, ini adalah F2, ini adalah F3, dan ini adalah F4. Kita udah tulis ya, ini adalah ke arah ke bawah, ini juga ke arah atas. Ya. Kita cari, untuk menentukan momen maksimum, kita harus cari dulu gaya-gaya reaksi pada pada apa? A dan B. Dengan cara apa? Dengan cara menentukan sigma momen di A adalah sama dengan 0. Dengan asumsi bahwa arahnya adalah ke berlawanan jarum jam, itu adalah positif. Jadi saya akan tulis ini. Ini ya. Kita maaf. Jadi ada beberapa jarak. Kita sebut ini adalah L1, kita sebut ini L2, dan ini adalah L3. Nah, FC adalah tempatnya di sini. Kita tahu bahwa momen itu adalah perkalian antara F dengan L. L adalah jarak dari titik tumpuan. Dan F adalah gaya pada titik L tersebut. Nah, karena searah berlawanan arah jarum jam adalah positif, jadi kita searah jarum jam itu adalah negatif. Jadi saya tulis negatif. FYC itu adalah ini FC dan ini adalah FD. Kenapa saya tulis Y? Karena arahnya memang vertikal. Seperti itu. Jadi FC sama FYC itu sama. Cuma penyebutan istilah saja. FYD karena gayanya ke atas, jadi dia adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, karena dia ada di sini, jadi jarak dari titik A itu adalah pertambahan L1 dengan L2. L1 dengan L2.
RYB kita asumsikan ke atas. Kita asumsi ke atas. Nah, jaraknya adalah L1 ditambah L2 dan L3. Nih. Sini. FYC kita ketahui bahwa di 1500, FYD adalah sekian. Nih. RYB kita tanya. Dan L1, L2, L3 itu sudah diketahui di soal. Jadi ini. L1 100, L2 500, dan L3 adalah 125. Nah, kita tak perlu mengkonversikan ini menjadi meter karena kita hanya ingin mencari Newton ya, kita ingin mencari gaya saja. Bahwa ternyata kita telah hitung RYB negatif 619,04 Newton. Negatif berarti asumsi kita salah. Tapi itu tidak berarti bahwa jawabannya salah ya, tapi asumsi saja. Jadi untuk menghilangkan negatif, kita tulis saja positif, tapi gayanya ke bawah. Ini ke bawah. Jadi RYB itu kayak gini, di sini RYB. Nah, selanjutnya kita cari RYA, reaksi di A. RYB ada reaksi di B, RYA adalah reaksi di A. Dengan rumus apa? Dengan rumus F sigma FY itu sama dengan 0. Jadi ada gaya ke bawah, gaya ke atas, gaya ke bawah. Dengan nominal yang berbeda-beda, kita harus mencari RYA dengan disamakan 0. Jadi kita asumsikan dulu gayanya gaya yang ke atas itu positif. Jadi RYA kita asumsi positif ya, positif. RYC ke bawah negatif, FYD juga positif, RYB negatif. Ya, kita telah hitung bahwa 1500 sekian 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 jadi 931,54 Newton. Setelah menentukan RYA reaksi di A dan RYB reaksi di B, selanjutnya kita nyari momen lengkung pada setiap titik-titik. Nah, untuk sebenarnya kalau nggak usah, ini namanya BMD, yaitu diagram momen. Nih. Kenapa saya gambar di sini? Karena untuk mempermudah saja. Sebenarnya kalau memang tidak disuruh menggambar, tidak usah digambar. Kita tahu bahwa momen di A, jadi kita asumsikan bahwa X itu di sini. Nah, jika kita tinjau di titik A, itu dia tidak punya lengan. Di sini. Nah, ini adalah ini gaya-gayanya. Gaya-gayanya. SFD namanya. Tadi RYA kan ke atas. FYC ke bawah. FYD ke atas. Dan RYB ke bawah. Karena di RYA tidak punya lengan, kita asumsikan ke arah kanan adalah X, maka dia tidak ada momen karena memang tidak ada lengan. Jadi MYA sama dengan 0. Dilanjutkan di titik C. Di titik C ternyata ada lengan sebesar L1. Nah, makanya saya kali dan gaya sampai sini itu bukan FYC tapi RYA. Jadi RYA kita tarik ke kanan. RYA kita tarik ke kanan sebesar segini di titik ini. Di titik C. Yaitu lengannya berarti L1. Maka kita tulis. Kita kalikan 931 sekian kali 100. Jadinya adalah sekian. MYD sama karena ini adalah mencari momen berarti RYA itu masih pengaruh RYA itu masih sampai pol. Karena kita mencari di D berarti RYA itu kita tarik sampai ke D di sini. Lengannya berapa? Lengannya adalah pertambahan antara L1 dan L2. Dan ternyata ada
gaya lagi, yaitu gaya FYC. FYC sekarang punya lengan sebesar L2. Nah, RYA adalah gaya reaksi tadi, lengannya sekarang bertambah L dari L1 dan L2, dan FYC gaya baru dengan lengan adalah sebesar L2. Kita udah tahu macam-macam gayanya, kita udah tahu beberapa gayanya, jadi kita tinggal tulis saja. Dan hasilnya adalah 77.384 Newton. Atau saya konversikan menjadi meter. Ini juga saya konversikan menjadi meter. Kita terus ke titik terakhir, ya titik B, MYB, hampir sama. Karena ada gaya FYD lagi, punya lengan, jadi kita tambah gaya FYD. Sekian. Ini. Kita dapat bahwa hasilnya adalah 4 Newton cm. Kalau saya ubah ke meter, itu menjadi 0,04. Sepertinya ini negatif di sini. Tidak masalah. 0,04 Newton meter. Kalau kita bandingkan ini dengan yang ini, ternyata perbedaannya sangat jauh. Maka kita asumsikan bahwa 0,04 meter itu sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini tuh sebagai bukti bahwa di MYB itu momen kerjanya itu sama dengan 0. Momen lengkungnya itu sama dengan 0. Untuk membuktikan bahwa sama dengan 0, maka ditulis ini, rumus ini. Secara teori bahwa MYA dan MYB itu sama dengan 0. Tapi ada pembuktiannya, yaitu rumus ini. Nah, kita terus momen lengkung maksimum ternyata terletak pada titik C. Kenapa? Kita bandingkan bahwa di titik A sama dengan 0, di titik C sama dengan 931 sekian, dan titik D adalah 773, dan titik B 0 Newton meter. Oh, ternyata yang paling besar adalah di MYC, yaitu 931. Sekian. Selanjutnya mencari diameter poros dengan rumus nih. D pangkat 3, ini ada diameter poros. Karena diameter itu ada diameter minimum, jadi kita pakai adalah lebih dari sama dengan. Kenapa? Karena kita mencari minimum ya. Minimum berarti kita tandanya harus lebih dari. Tapi kalau maksimum itu tandanya kurang dari. Nanti ada rumus lain untuk mencari sesuatu yang memang yang digunakan itu kurang dari. Tapi kalau ini lebih dari. Karena poros tidak mungkin 0 kan, maka harus lebih dari. Rumusnya adalah D pangkat 3, 16 per Pi dikali sigma geser izin, tegangan geser izin, akar Km. Km ini seperti pengali momen lengkung, dan Kt adalah pengali suatu koefisien dari torsi, T adalah torsi. Kita udah tahu Km Kt-nya adalah 1,4 dan 1,35 dari soal di atas. Oh, belum saya tulis. Berarti sebenarnya ini sudah diketahui di soal. Jadi Km untuk M itu 1,45, ada Kt itu ada 1,35. Ini ada diketahui di soal. Kalau tidak diketahui di soal berarti Km sama Kt-nya dianggap 1. Tuh. Kita masukkan saja. M-nya adalah M terbesar, ya ini titik C 931, dan T-nya adalah torsi yang kita udah cari di A. Sini. 125 Newton meter. Sigma geser izinnya
sebesar sekian 92 megapascal. Ada 10 pangkat 6, karena megapascal saya jadikan pascal, karena ini satuannya meter juga, ini meter, Newton meter kan, maka saya konversi ke pascal. Dapat 7,535, 10 pangkat min 5. Masih pangkat 3 ya, jadi kita akar pangkat 3, ketemunya adalah 0,0422 meter, diameternya berarti 42 mm. Ya, lebih dari 42,2 mm. Sekian video tutorial mencari torsi, momen lengkung maksimum, dan diameter poros. Terima kasih telah menonton video saya. Kalau ada pertanyaan langsung aja di komen, nanti saya bisa jawab di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.